Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai NUPTK atau syarat utama untuk pengajuan NUPTK bagi guru dan juga tenaga kependidikan, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di website dari vervalptk.data.kemdikbud dengan menggunakan akun operator sekolah, dan di sini adalah salah satu dari eh, guru yang akan diajukan sebagai NUPTK. Nah, dari sini dari website ini kita bisa lihat syaratnya adalah yang pertama SK pengangkatan dan penugasan, ya. Ijazah SD sampai ijazah S1, ya. Nah, untuk saya akan jelaskan syarat-syarat utamanya ini yang mana di sini adalah SK dan ijazah, bagaimana maksudnya dan seperti apa saja, kita akan bahas di sini. Nah, untuk yang pertama, syarat utama pengajuan NUPTK yaitu meliputi SK pengangkatan dan SK penugasan atau pembagian jam mengajar, ya, yang di-scan asli berwarna dengan format PDF maksimal 2 MB, berkas wajib, ijazah S1, SD sampai S1, KTP, KK, dan terdata di Dapodik dengan NIK yang valid dan diunggah atau diupload melalui website Profil PTK dengan akun operator sekolah. Nah, sebelum itu, eh, Bapak, Ibu guru, teman-teman semuanya, ini bisa dilihat untuk syaratnya. Di sini ada maksimal untuk PDF-nya, ya, ukurannya. Ini tidak boleh lebih dari 2 MB untuk SK pengangkatan dan penugasan. Serta untuk ijazah masing-masing maksimal 1 MB. Jadi untuk berkasnya silahkan di-scan masing-masing dengan ketentuan ukuran maksimal tidak boleh lebih dari yang ada di sini. Nah, kita lanjutkan. Untuk SK pengangkatan dan SK penugasan, ya, teman-teman semuanya, itu bagi yang pertama dengan berdasarkan status kepegawaian bagi teman-teman di ASN, ya, baik itu PNS, CPNS atau P3K di sekolah negeri. SK pengangkatan yaitu adalah SK dari CPNS atau PNS itu sendiri, ya. Dan juga SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk SK pengangkatan silahkan dicek dari awal yang benar-benar awal diangkat sebagai PNS, baik PNS, CPNS atau P3K. Dan untuk penugasan biasanya ini adalah penugasan dari Dinas Pendidikan bahwa di sekolah tersebut sebagai guru atau sebagai pendik, atau juga bisa menggunakan surat pembagian jam mengajar karena di situ adalah tertera surat penugasan. Dan selanjutnya, bagi teman-teman yang ada di sekolah negeri juga tapi statusnya sebagai non ASN atau honorer, bisa juga diajukan untuk NUPTK-nya dengan ketentuan SK pengangkatan itu adalah SK awal diangkat jadi guru honorer di sekolah negeri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah setempat atau Kepala Daerah setempat. Ya, jadi untuk teman-teman di sekolah negeri tapi yang statusnya non ASN atau honorer, SK-nya adalah SK pengangkatan awal dari kepala dinas atau kepala daerah setempat. Dan untuk SK penugasan itu juga sama, itu SK penugasan dari kepala dinas pendidikan atau kepala daerah menunjukkan bahwa sebagai guru atau sebagai tenaga kependidikan, ya. Terus yang terakhir, bagi teman-teman di sekolah swasta, ya, di sekolah swasta ini teman-teman di sekolah swasta baik guru maupun tendik juga, SK pengangkatan yaitu adalah SK pertama kali teman-teman Bapak Ibu guru diangkat menjadi GTY atau guru tetap yayasan, ya. Jadi tidak perlu apakah harus minimal
SK berturut-turut tiap tahun yang diberikan dari sekolah itu di-upload tidak. Jadi untuk pengangkatan, SK pengangkatan, kalau di swasta itu harus diangkat sebagai guru tetap yayasan atau GTY ya. Itu wajib. Karena nanti kalau bukan GTY akan ada penolakan karena di di swasta, di sekolah swasta SK pengangkatannya harus sudah diangkat menjadi guru tetap yayasan. Dan SK penugasannya itu adalah SK pembagian tugas atau jam mengajar. Biasanya itu diberikan setiap awal tahun ajaran baru ya. Nah, dan itu juga tidak perlu dari tahun-tahun sebelumnya, tapi pada tahun saat ini pengajuan berjalan. Misalnya saat ini adalah tahun ajaran 2025-2026. Nah, SK penugasannya adalah SK penugasan pada saat awal tahun ajaran baru di 2025-2026 kemarin atau di bulan Juli kemarin. Nah, SK itu dari SK pengangkatan awal baik teman-teman di ASN, di honorer maupun di swasta, dan SK penugasannya masing-masing itu keduanya digabung ya. SK yang menunjukkan diangkat sebagai ASN atau diangkat sebagai honorer ataupun diangkat sebagai guru tetap yayasan di sekolah swasta dan juga itu digabung juga dengan SK penugasan atau SK pembagian jam mengajar di sekolah swasta ya. Dan itu tidak boleh fotokopi, tapi harus asli ya. Harus asli, eh, tidak boleh apa namanya? Tidak boleh fotokopi ya, bukan fotokopi. Dokumennya yang diunggah harus asli. Bagi teman-teman yang dokumennya hilang, dokumen aslinya hilang, mungkin di sini ada yang ijazah atau dokumen ijazahnya hilang. Nah, di situ wajib melampirkan dulu surat kehilangan dari kepolisian dan dijadikan satu file dengan fotokopi dokumen yang hilang. Jika ijazahnya hilang, mungkin masih ada fotokopinya. Nah, itu boleh dengan menggunakan fotokopi, tapi harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Atau jika lebih mudah, silahkan ke sekolahnya di sekolah awalnya masing-masing. Silahkan minta untuk surat keterangan pengganti ijazah. Biasanya itu diperbolehkan. Dan dokumen yang diunggah tidak boleh miring. Scan dokumennya tidak boleh miring, harus tegak lurus dan mudah dibaca dan juga jelas ya. Teman-teman silahkan disesuaikan untuk ketentuannya, tidak boleh miring, harus jelas dan mudah dibaca. Oke. Semoga ini untuk SK pengangkatan dan penugasan ini sudah clear ya. Jadi SK pengangkatan ini adalah SK benar-benar SK awal, bukan yang SK tiap tahun digabung terus diupload tidak, tapi SK awal sekali diangkat baik jadi ASN, non ASN atau honorer ataupun guru tetap yayasan atau swasta. Nah, ini digabung dengan SK penugasan. SK penugasan itu SK penugasan di tahun ajaran berjalan saat mengajukan NUPTK. Nah, selanjutnya dokumen teknis yaitu dengan ijazahnya dari ijazah S1 dan sampai dari SD sampai S1 itu yang di-scan adalah ijazah asli depan belakang ya. Biasanya ijazah SD itu depan belakang, kalau belakang ada nilainya. Kalau ijazah S1 cukup ijazahnya saja, tidak perlu transkripnya. Formatnya PDF, maksimal 1 MB per file ya. Dan selanjutnya ada linearitas. Usahakan sebaiknya teman-teman di guru sebaiknya ijazahnya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau linear dengan mata pelajaran yang diampu. Dan yang terakhir, pastikan data di Dapodik sudah disinkronisasi sebelum operator mengajukan melalui porvalptk.kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi eh, silahkan berkoordinasi dengan operatornya masing-masing di sekolahnya untuk pengajuan NUPTK ini.
lengkapi berkasnya, sesuaikan, dan nanti bisa diupload untuk pengajuan NUPTK-nya. Ya. Nah, ini untuk pengajuan NUPTK-nya ya. Nanti bisa diajukan di sini, ya, di lewat akun operator sekolah. Tidak lebih dari file yang ada di ketentuan yang ada di Verval PTK ini. Ya, semoga ini bisa sedikit membantu untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang syarat dari pengajuan NUPTK untuk SK pengangkatan dan penugasan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.